Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa bocoran soal sesuai dengan FRP serta UTBK di hari pertama dan hari kedua, khusus untuk tes potensi skolastik, pengetahuan, dan pemahaman umum. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat bentuk-bentuk soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 1 agar menjadi kalimat yang logis adalah A. Fenomena yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, salah satunya mudik. B. Sebuah fenomena yang selalu terjadi setiap tahunnya di Indonesia, salah satunya adalah arus mudik. C. Sebuah fenomena yang terjadi setiap tahun di Indonesia, diantaranya mudik. D. Sebuah fenomena yang terjadi setiap tahun di Indonesia, salah satunya mudik. E. Sebuah fenomena terjadi tiap tahun di Indonesia, yaitu mudik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, yang perlu teman-teman pahami bahwasannya ketika kita diminta untuk memperbaiki satu kalimat, maka yang perlu kita lakukan adalah menambahkan satu atau dua kata yang bisa menyempurnakan kalimat tadi. Nah, jadi kita tidak perlu mengubah susunan atau bentuk-bentuk kalimatnya. Nah, berdasarkan hal itu, maka soal nomor 1 ini jawaban saya adalah B. Ya, kenapa B? Karena kalau kita bicara tentang kalimat logis, maka kalimat logis itu adalah kalimat yang unsur-unsurnya mempunyai hubungan yang bernalar serta mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ketika ada penambahan kata adalah pada kalimat 1 yang ada di bahan bacaan ini, maka dengan demikian kita bisa melihat bahwasannya kalimat yang ada itu sudah langsung menjadi kalimat yang lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Saya kira seperti itu, gampang saja ya kalau soal-soal seperti ini muncul dalam ujian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan coba lihat soal nomor 2. Bahan bacaannya masih sama ya. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Perhatikan kalimat di atas. Antara kalimat 1 dan kalimat 2 menunjukkan hubungan titik-titik. A. Penjelasan, B. Penegasan, C. Pertentangan, D. Sebab akibat, E. Perincian. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka langsung perhatikan kalimat keduanya apa. Ya, tidak perlu dibaca kalimat pertama, langsung lihat kalimat keduanya apa. Nah, kalimat kedua di sini, arus mudik adalah A. Berarti kalau sudah ada model redaksi kalimat seperti ini, maka tidak perlu lagi kita berpikir panjang. Kita sudah bisa simpulkan bahwa hubungan antara kalimat 1 dan kalimat 2 adalah hubungan penjelasan. Bagaimana yang kita lihat di sini, kalimat 1 di sini menyebutkan tentang kata-kata arus mudik, kemudian pada kalimat 2 ada penjelasan tentang arus mudik adalah. Jadi langsung saja seperti itu, tidak perlu kita baca lagi teksnya secara menyeluruh karena sudah jelas ini adalah kalimat penjelasan. Jadi langsung saja ya, supaya lebih gampang dan lebih cepat dan tidak membuang-buang waktu. Apalagi kalau tes UTBK itu kan waktunya sangat terbatas. Jadi kita langsung berpikir secara praktis dan berpikir secara cepat sehingga kita bisa memaksimalkan waktu yang ada. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3 ya. Bahan bacaannya juga masih sama. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan soalnya untuk teman-teman sekalian. Penghubung yang tepat untuk kalimat 4 di atas adalah titik-titik. A. Tidak hanya, B. Walaupun, C. Selain itu, D. Tetapi, E. Meskipun begitu. Untuk soal nomor 3 ini jawaban saya adalah C. Selain itu. Jadi kalau kita bicara tentang konjungsi atau penghubung, maka kita bisa mengartikan bahwasanya konjungsi itulah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka kalimat 4 lebih tepat menggunakan konjungsi selain itu. Nah, kenapa? Karena konjungsi selain itu ini biasa digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Beberapa konjungsi antar kalimat dalam bahasa Indonesia diantaranya biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, selain itu, dan lain-lain. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah C ya, selain itu. Gampang saja, saya kira kalau ada soal-soal seperti ini kita tinggal memahami saja yang dibutuhkan itu konjungsi antar apa? Konjungsi antar kata kah, atau konjungsi antar kalimat kah, atau konjungsi antar klausa ya. Nah, di sini kan konjungsi antar kalimat. Karena di sini setelah kalimat 3 kemudian ada titik baru masuk kalimat 4 ya. Gampang saja ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan teman-teman nanti ketika berhadapan dengan soal seperti ini di ujian, teman-teman bisa menjawabnya dengan mudah. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4, bahan bahasanya juga masih sama.
Perhatikan soalnya baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berdasarkan kalimat di atas, maka hubungan kalimat 3 dan kalimat 4 menunjukkan titik-titik. A. Penjelasan, B. Penegasan, C. Pertentangan, D. Sebab akibat, E. Penambahan. Untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah E. Ini adalah hubungan kalimat hubungan penambahan. Kenapa demikian? Nah, karena salah satu ciri kalimat penambahan itu adalah kalimat berikutnya diikuti dengan konjungsi, selain itu, dan serta lagi pula. Nah, seperti yang saya jelaskan di soal nomor 3 tadi, bahwasanya konjungsi yang ada di kalimat nomor 5 ini adalah konjungsi selain itu. Oleh karena itu, nah, maka soal nomor 4 ini jawabannya adalah E ya. Karena konjungsi yang digunakan adalah konjungsi selain itu, maka dari itu kalimat 3 dan kalimat 4 ini menunjukkan hubungan penambahan. Saya kira gampang saja ya untuk memahami soal-soal seperti ini. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 5, merupakan soal terakhir dari pembahasan kita pada kesempatan ini. Bahan bacanya juga masih sama, hanya bentuk soalnya yang berbeda. Saya akan bacakan untuk teman-teman, perhatikan dengan baik. Kata signifikan pada kalimat 3 di atas memiliki arti sebagai berikut, kecuali titik-titik. A berarti, B bermakna, C istimewa, D relevan, E penting. Jadi kata signifikan pada kalimat 3, mana kalimat 3? Ini kalimat 3, mana signifikan? Signifikan ada di sini. Ya, ini memiliki arti apa? Nah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan itu bisa berarti benar, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Nah, semua kata-kata ini ada dalam opsi kecuali penting. Jadi, untuk soal nomor 5, jawaban yang benar itu adalah E. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan arti dari kata signifikan. Ya, saya kira seperti itu, sangat mudah. Kalau misalnya soal-soal seperti ini muncul dalam ujian, saya sangat berharap teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada akhirnya, jika Anda tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka Anda jangan pernah bermimpi untuk meraih sebuah kesuksesan. Saya doakan semoga kalian yang membaca atau menonton video ini bisa lulus dengan sempurna dan bisa mendapatkan apa yang diinginkan pada UTBK tahun 2023 ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.